Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di edisi Lintas Banua di Minggu 6 Agustus 2023. Tentunya bersama saya Berat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Ya bersama mengawali jumpa kita di Lintas Banua sepekan kali ini, menyusul adanya insiden berdarah di SMA Negeri 7 Banjarmasin, maka DPRD Kalsel panggil Dinas Pendidikan dan dari hasil pertemuan secara tertutup, Dinas Pendidikan akan mengambil langkah antisipasi kejadian serupa. Selain menambah kurikulum kearifan lokal, juga akan menambah fasilitas sekolah dengan metal detektor. Pasca insiden berdarah di SMA Negeri 7 Banjarmasin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel terus berupaya melakukan pencegahan dan antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari hasil rapat tertutup dengan Komisi 4 DPRD Kalsel, Dinas Pendidikan berkomitmen melakukan pencegahan dengan menambahkan kurikulum kearifan lokal. Di samping menambah masa pengenalan lingkungan sekolah dari sebelumnya hanya 3 hari menjadi 7 hari. Selain itu bakal melengkapi fasilitas sekolah dengan metal detektor dan CCTV guna antisipasi masuknya benda tajam. Namun untuk metal detektor hanya diprioritaskan di sekolah yang dinilai rawan seperti di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Langkah-langkah Disdik pertama akan menambahkan kurikulum kearifan lokal, di mana kita akan mencoba kearifan lokal kita yang baik, yaitu memanggil dengan kata-kata buntung, beiman, betua, kanda, adinda. Tidak boleh ada kata-kata kasar dalam hal bercanda dan bergayaan. Insya Allah selain kita akan menambah kurikulum dan kita perpanjang pengenalan lingkungan di sekolah yang biasa 3 hari kita tambah menjadi 7 hari. Langkah awal mungkin kita akan membeli alat detektor. Alat detektor ini paling minim mencegah lah bahwa di sekolah itu tidak boleh membawa yang berbau besi. Nah ini kan ketahuan. Mudah-mudahan bisa terajia. Tapi tergantung anggaran, nanti kita prioritaskan daerah-daerah yang memang kayak Banjarmasin, Banjarbaru. Kalau di daerah-daerah pedesaan kan agak kurang hal-hal yang seperti itu. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel M. Lutfi Saifuddin menyatakan sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kalsel agar kejadian berdarah di SMA Negeri 7 tersebut tidak terulang lagi, termasuk juga mendukung pengadaan alat detektor. Namun untuk rencana itu harus melalui pembahasan lagi dengan pihak terkait seperti tim Badan Anggaran DPRD dan tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedang membahas anggaran ya untuk perubahan. Ya insya Allah nanti kita akan diskusikan lebih panjang lagi dengan Bapeda, tim TAPD ya, melihat mungkin urgentitasnya mungkin ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita segerakan lah. Berarti tadi lebih kepada antisipasi. Yes ya, kami lebih banyak tadi membicarakan bagaimana kebijakan ya, karena jujur kan kami bukan yudikatif ya, biarkan yudikatif bekerja di ranah hukumnya dan kami sebagai legislatif ya ini bagaimana kita menyikapi dan menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang harus kita ambil untuk mencegah terulangnya kembali. Di samping upaya pencegahan melalui alat detektor, Lutfi juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih dari informasi di SMA Negeri 7 Banjarmasin terkait kasus penusukan yang terus menjadi sorotan publik, termasuk biaya pengobatan yang juga turut dipertanyakan. Namun berdasarkan informasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, biaya pengobatan korban penusukan tersebut kini ditanggung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus penusukan di SMA Negeri 7 Banjarmasin hingga saat ini masih menjadi sorotan publik, termasuk kondisi kesehatan korban
dan biaya pengobatan turut dipertanyakan. Namun berdasarkan informasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kalsel Muhammad Dun, usai rapat tertutup di Gedung Rumah Banjar, Rabu 2 Agustus menyebut kondisi kesehatan korban saat ini terus membaik dan bahkan sudah dapat merespon. Sementara terkait biaya pengobatan korban, Madun menyatakan sebagaimana instruksi Gubernur Kalsel, pengobatan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk pelaku penusukan, Madun menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwajib dan bahkan kasus tersebut diketahui sudah sampai pada tahap penyidikan. Pak Gubernur langsung memerintahkan saya tolong memberikan pelayanan kesehatan penyembuhan secara prima. Ini Pak Gubernur, sekaligus biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Diketahui sebelumnya, peristiwa penusukan itu terekam kamera CCTV sekolah dan tersebar di media sosial. Pelaku berinisial A dan korban berinisial M merupakan sama-sama siswa kelas 10 di sekolah yang sama, hanya saja beda kelas. Akibat dari insiden tersebut, korban mengalami luka di bagian perut dan bahu sebelah kanan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Muhail Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, kebakaran hutan dan lahan melanda Desa Bacayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Praktis kebakaran ini menimbulkan asap tebal, yang mana upaya pemadaman dilakukan BPK Sedaha yang dibantu warga masyarakat setempat. Kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla Sabtu akhir pekan lalu melanda Desa Bacayau, Kecamatan Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan laporan koresponden kami, Mahyuni, di Nagara, peristiwa karhutla itu membakar lahan yang sudah mulai mengering di musim kemarau ini. Saat membuat laporan, terlihat api semakin membesar dan meluas hingga mendekati pemukiman penduduk dan bangunan gedung sekolah. Barisan Pemadam Kebakaran, BPK, Sedaha berusaha keras memadamkan api agar tidak meluas dan memakan korban. Namun karena keringnya lahan, api sulit dipadamkan, sementara sudah terpantau lebih dari 30 titik api di lokasi tersebut. Mahyuni melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin deklarasikan pemilu damai sebagai bentuk mencerminkan semangat kebangsaan dan kedewasaan dalam berpolitik. Sementara itu, komitmen pemilu damai dan demokrasi bermartabat juga digaungkan oleh perkumpulan ormas dan lembaga adat di Kalsel yang dirangkai dengan sosialisasi pemilu 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memimpin apel deklarasi dalam upaya mendukung pelaksanaan pemilu 2024 yang aman, tertib, dan damai. Apel berlangsung di lapangan Kamboja, Senin sore 31 Juli 2023. Apel deklarasi turut diikuti Forkopimda Kota Banjarmasin dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk pengurus partai politik, petugas keamanan, dan perwakilan ormas, serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ibnu menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung, dengan artian berpolitiklah secukupnya tetapi bersahabat dan berteman selamanya. Lebih lanjut, Ibnu menyerukan kepada seluruh warga Kota Banjarmasin untuk menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sebagai tanda kedewasaan berpolitik. Seiring dekatnya tahapan pemilu, komitmen ini sangat diperlukan, termasuk berpolitik di media sosial. Kami yakin dan percaya Kota Banjarmasin bisa melaksanakan dengan aman damai, karena edukasi pendidikan politik itu harus dilaksanakan kepada semua pihak. Nah, makanya kepada para penyelenggara bersifat netral dan profesional, tapi kepada para peserta dan kontestan itu bisa secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Dan kalau penyelenggara sudah netral, kemudian PNS, ASN juga netralitasnya dikemukakan,
kemudian para peserta pemilu juga bisa secara jujur dan adil. Saya kira pemilu akan berjalan dengan aman dan damai. Itu yang paling penting. Ada pesan kepada warga Banjarmasin untuk jangan bercampur papadan atau bagaimana? Ya, itu selalu digaungkan pesan Pangeran Antasari, jangan bercampur papadaan. Apalagi dalam pilihan politik ini kan ya baliho sudah naik di mana-mana. Calon presiden juga sudah hadir di Banjarmasin. Tinggal masyarakat pemilih yang menentukan pilihannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemilu 2024 sudah di depan mata, serangkaian tahapan telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum sehingga dalam prosesnya perlu dukungan banyak pihak agar saat pelaksanaan nantinya bisa berjalan aman, damai, jujur, adil, dan rahasia. Salah satunya peranan organisasi masyarakat yang menjaga kondisivitas Banua, salah satunya peranan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Selatan. Untuk itu, Batamat Kalsel menggelar silaturahmi bersama perkumpulan ormas dan lembaga adat Selasa 1 Agustus 2023 di Banjarmasin. Ketua Batamat beserta anggotanya berkomitmen untuk mendukung pemilu yang damai dan menciptakan demokrasi yang bermartabat karena ini satu pesta demokrasi harus disambut dengan riang dengan memunculkan gagasan atau ide antar setiap calon untuk merebut hati rakyat. Jadi ini adalah satu kegembiraan bagi kita semua. Jadi menurut saya tidak sepatutnya terjadi pertikaian ataupun perpecahan antar pemilih calon ataupun partai politik. Jadi harapan kami di sini adalah politik yang jujur, politik yang mengedepankan gagasan ataupun ide, bukan politik yang adu otot ataupun adu domba. Jadi di sini kami pemilu tahun 2024 pemilu yang tertib dan damai, Batamat bisa. Sementara Komisioner KPU Kalsel Nida Guslaili Rahmadina yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, ormas bisa berperan banyak dalam suksesi pemilu ini, mulai dari menyampaikan ke organisasi tingkat bawah hingga pemeliharaan dan pelestarian norma kehidupan bermasyarakat. Kami berharap pemilu 2024 berjalan tertib, aman dan lancar. Maka kepada Ormas Batamat salah satunya untuk ikut berperan serta menjaga kondisi dan suasana-suasana di Provinsi Kalimantan Selatan atau di kabupaten kota masing-masing supaya pelaksanaan di hari H pemungutan penghitungan tidak ada kendala yang berat. Kepada organisasi masyarakat bila mana ada menemukan, mendengar, melihat, dan menyaksikan ada berita-berita miring, berita-berita negatif atau hoax yang berkembang, itu disaring dulu, jangan langsung di-sharing. Pastikan berita itu benar, pastikan berita itu baik untuk tidak memicu persoalan-persoalan ke depan dan berpengaruh terhadap tahapan-tahapan pemilu yang akan datang. Selain KPU Kalsel, sosialisasi pemilu juga diisi oleh perwakilan Kesbangpol dan Direktorat Bidang Pembinaan Masyarakat Polda Kalsel yang menyampaikan sejumlah potensi kerawanan pemilu, di antaranya berita hoax, kampanye hitam, politik uang, serta eksistensi kelompok radikal anti-Pancasila. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa menyebut sekitar 58% pemilih tetap di Kalsel adalah pemilih milenial dan generasi Z atau pemilih pemula. Untuk itu, pemahaman yang baik tentang pemilu yang jujur, akuntabel, dan demokrasi harus ditanamkan. Pernyataan ini disampaikan Andi Tenri Sompa pada kegiatan sarasehan politik digelar KNPI Kabupaten Banjar di Guest House Sultan Sulaiman di Martapura. Menurut Andi Tenri, dengan waktu yang cukup panjang KPU bisa melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada kalangan milenial. Data pemilih tetap memperlihatkan 58% adalah pemilih milenial dan generasi Z atau pemilih pemula. Jumlah ini memberi warna tersendiri pada pemilu kali ini sehingga keberadaan pemilih milenial ini jangan sampai ternodai dengan kecurangan seperti politik uang. Bahwa money politik bisa dikurangi karena
pemuda itu agak berbeda cara berpikirnya, idealisnya juga lebih tinggi. Dan tadi pemuda-pemuda harus berani berkomitmen bahwa menolak money politik dan insya Allah akan memperjuangkan mereka yang tidak menggunakan money politik. Kita kaum milenial itu ada 1 juta lebih milenial ya sudah, jadi ditambah dengan gensinya itu 58%, sehingga itu lebih dari separuh pemilih di DPT kita yang 3.025.220 orang, sehingga ini sangat berbeda warnanya dengan pemilu sebelumnya. Nah ini kebanyakan pemuda ini harapannya adalah mereka yang idealis. Mereka yang idealis itu otomatis punya pilihan sendiri dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka pilih, sehingga jangan kita menodai pemikiran-pemikiran pemuda yang idealis itu dengan mencederainya dengan memberikan manipulasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Usai jeda akan kami hadirkan Badan Nasional Narkotika Kabupaten HSS canangkan Desa Bersih Narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.